Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Lumpur Mulia, Guru dan jemaah sekalian. Nah, sabuh hari abi di Arabnya hanya bukan perayaan Maulid. Bahkan hino buat tanyuna, sedangkan ini Nabi. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahkan di Arab hanya dipegat perayaan Maulid Nabi. Sedangkan ini tempat lahir beliau. Kenapa adanya di daerah Aceh atau tempat lain cukup meriah mengadakan urau lahir Nabi. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakon di Arab hanai pegot perayaan Maulid Nabi. Pakon bak getanyo di Aceh cukup meriah-meriah Maulid Nabi. Itulah bedanya kita ahli sunnah dengan Wahabi. Ubau Wahabi itulah di Mekah. Menya Wahabi Mekah ipegot mulut, kamale Wahabi lain tu termasuk Wahabi Aceh. Ya, nakala. Menya di Mekah na perayaan Maulid, nyan Wahabi lain hana mohon jauh. Maka ubau Wahabi itulah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka menurut sejarah bagian agama dipegang oleh Muhammad bin Wahab, bagian negara dipegang oleh keturunan Saud. Makanya terkenal dengan nama Arab Saudi. Karena keturunan Saud yang berpegang masalah kerajaan. Man menyetekedi urang Wahabi tengkukan urang God. Pakan cit gekebah batempat God. Israel menteng tinggai pai Palestina totora Masjid Aqsa. So pegah Israel God. Pat tinggai Bani Israel. Rapineh Masjid Aqsa. Palestina nanggro mulia. Bahkan Masjid Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama. Menyata pegah menan berarti Israel anjut tinggal hinan berarti hinan si kekubah li Allah Ta'ala. Maka pakon di Aceh seluruh, bukan di Aceh, seluruh ahli sunnah wal jamaah, apakah itu Perti, apakah itu NU, semuanya merayakan yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama kaitan dengan masalah Maulid? Ada. Coba buka kitab Raudhatul Talibin halaman 415. Di dalam kitab tersebut salah seorang ulama bernama Imam Yafi'i Al-Yumna. Apa kata beliau? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Siapa saja yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman, dia persiapkan makanan, wa akhla makana, dia sediakan tempat, wa amila ihsana, dia berbuat baik, artinya bukan untuk mendapatkan popularitas, semata-mata untuk syukur karena hadirnya Rasulullah. Wa sara sababan liqiraatih, dengan adanya perayaan Maulid maka dia itu menjadi sebab dibacakan salawat kepada Rasulullah, dibacakan riwayat kelahiran beliau, perjuangan beliau. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, orang tersebut akan dibangkit oleh Allah di hari kiamat ma'as sadiqin, bersama para ahli sadiqin, wa syuhada'i was salihin, dan bersama orang-orang syahid dan bersama orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, tempat mereka itulah surga Jannatun Naim. Kemudian seorang ulama lagi bernama Syekh Sirri As-Saqati, guru daripada Imam Ghazali. Apa kata beliau? Man qusidal maudhu', siapa saja yang mendatangi satu tempat, yuqra'u fihi li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya pada tempat tersebut sedang dibicarakan kehidupan Rasulullah, riwayat perjuangan beliau. Faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, maka sungguh dia telah mendatangi satu kebun daripada kebun surga. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annahu ma qusida dalikal maudhu',
Tentu seseorang tidak akan mau mendatangi tempat tersebut illa li mahabbati Rasulillah, kecuali semata-mata karena cinta kepada Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Rakyat tatai kelebihan-kelebihan itu. Walaupun hadisnya dhaif. Man ahabbani. Hadisnya dhaif, cuma dikuatkan oleh asar-asar sahabat. Yang jadi masalah, penyebab haram merayakan maulid itu apa? Yang jadi masalah. Haram merayakan maulid kenapa? Dan apa? Yang jadi masalah. Dan di mana dalil ayat dan hadis yang menerangkan bahwa haram merayakan maulid? 4 dalil. Baiklah, hadis mentah apa? Hana. Ya, maka ketika kita mengambil dalil, bila mana tidak ada ayat dan hadis yang melarang dan tidak ada ayat dan hadis yang memerintahkan, maka menjadi hukum boleh. Getampihan, geyuwapidan, berarti boleh. Nyerah salji. Kecuali dalam bidang ibadah. Asal-asal dalam bab ibadah, haram kecuali dalil yang memerintahkan. Nyawa dalam bab buat perayaan maulid hanya yang menyimpang. Pegat bu, bungkuk, bau melasah, khauri. Khauri sunnah. Melakukan kenduri sunnah. Rupanya di menasah naurang yang berselawat kepada Rasulullah. Berselawat sunnah. Membaca barzanji. Baca barzanji sunnah. Yang bertentangan tuh. Ona tungku yang bertentangan, merupah-rupah makanan, makanan mentang tubuh, nyan terobah, bele gemerupah. Gemu sapat-sapat ngaurinang, nyan tapilah, bele gemu sapat, nyan mentang, kupu dia to mulut. Yang hanjut mulut putra sebab. Ilong gatat trep kalau preh-preh hinol tumbuh baja minyak, benar urun tegur, tungku baik ni pegah ba mulut, kunut tenak mengkeke. Asli tunggu. Tapi kalau teruk. Makanya perlu katanya penyebab hanjut mulut bakal. Belum nak kan? Jauh dia. Padali. Hana. Makanya seluruh ulama katanya Aceh anjurkan merayakan maulid. Karena pakon. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dianya Allah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, dalam kalangan orang-orang yang ummi, minhum, rasul itu bahagian daripada mereka juga ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Tujuan gue utus rasul yatlu alaihim ayati, membaca kepada mereka ayat-ayatnya Allah, membuktikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya Allah. Mereka itu adalah ummi, tidak bisa membaca, maka disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah dengan lidahnya. Wa yuzakkihim, dengan memberi tanda-tanda kekuasaan Allah, membersihkan mereka daripada kekafiran, membersihkan mereka daripada kemusyrikan, membersihkan mereka daripada kesyirikan dan sebagainya. Belum. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah diutus oleh Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, menjelaskan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Wal hikmah, menerangkan segala sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. In itu adalah in takhfif daripada inna, yang dasar draw inna, tapi isim daripada inna kageba, artinya sesungguhnya mereka sebelumnya sungguh dalam kesesatan yang nyata. Menyahanagu utus rasul tengku hanagu putra Nabi Muhammad sampai nohat jahiliyah tanya nagu. Hana taturi Allah Ta'ala. Seandainya Allah tidak menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampau ronyo katanya mentang tasmah berhala. Sampau ronyo katanya mentang semah pakai batik dan sebagainya. Pasti itu. Karena diutus Rasulullah diajarkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bersih kita daripada kemusyrikan.
Andai kata tidak diutuskan Rasulullah, kita tidak pernah paham mana haram, mana halal, mana makruh. Hanadri dengu. Sungguh katanya awai-awai mandum indah tu katanya sesat dengu. Kan terkenal Aceh Hindu wawai kan. Untung natro orang Arab dakwah kena. Alhamdulillah negara. Maka dumna waka perjuangan Rasulullah. Dumna waka perjuangan Rasulullah. Hanta buktikan rasa syukur katanya ke Allah Ta'ala. Jika dalam Al-Quran surat Yunus mihana salah ulun tuan ayat 50 sekian. Nepegali Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah. Tak karunia Allah dalam tafsir dijelaskan itulah dilahirkan Rasulullah dan diutus beliau menjadi rasul. Wabi rahmati, dengan sebab rahmatnya Allah. Mana itu rahmatnya Allah? Dijadikan kita sebagai umat Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaknya mereka itu bergembira, bersenang-senang, berbahagia. Bahkan menan huwa khairun mimma yajma'un. Kita menjadi umat Muhammad, Muhammad diutus menjadi rasul. Itu adalah sebaik-baik dari apa yang telah kita kumpulkan. Pangkat cukup menyang, harta cukup jai, tidak seberapa. Menyegetannya hanya umat Muhammad hana faedah. Harta cukup le, pangkat cukup raya. Menye Rasulullah hana gutuh kena dunia kape menduk. Makanya huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad diutus menjadi rasul itu engkau yang menjadi terbaik umatnya daripada apa yang telah engkau kumpulkan, kata Allah. Berarti mensenang-senangkan termasuk di antara buat senang-senang pakai bahan ngan makanan kan? Nah, karena manusia di antara cara bersenang-senang dengan kenikmatan. Di antara perbuatan yang membawa kepada nikmat adalah makanan. Nah, nyo ketebab gepegotlah kauri yang mangat-mangat bak kauri mulut supaya urang yang jak senang. Bahkan senang, bersenang-senang. Uronyo adalah uro lahina. Ya. Mayang hantem pubut, hang hantem pubut ka ketan ke gede. Yang baik tam kamu yang pubut. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.